aku lagi olahraga dikit sih, jalan-jalan bersepeda ke sawah. Nah, ini tempatnya adem banget, enak, segar banget, udaranya sejuk. Kayak copot masker kali ya, karena kanan kirinya nggak ada orang dan sepi banget, jadi aman insyaallah dari virus-virus. Oke, kali ini kayaknya mau sedikit cerita ya, karena pandemi ini kayaknya makin banyak ya kena, dan kabar yang nggak diduga itu banyak orang-orang terdekat yang mendahului, maksudnya adalah meninggal, dan paling banyak itu karena COVID. Jadi untuk teman-teman semua, kalau bisa tolong jaga kesehatan, dan kalau misalnya lagi nggak penting-penting banget gitu ya, cukup di rumah. Apalagi kalau misalnya di rumah ada orang tua gitu ya, atau nenek kakek yang lebih sepuh, lebih baik di rumah aja karena rentan dengan virus. Tuh. Jadi tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang lagi PPKM dan nggak boleh keluar kemanapun gitu ya. Tolong dipatuhin aja dulu peraturan ini. Semoga pandeminya segera selesai dan semuanya kembali beraktivitas seperti biasa gitu ya teman-teman, karena ini demi kebaikan kita semua, bukan karena satu pihak atau dua pihak, dan bukan karena kejadian ini meningkat hasil karena adanya manipulasi atau apapun. Ini benar-benar nyata, karena dari teman-teman saya pun yang tim medis, terutama yang merawat ya teman-teman yang sedang terkena COVID, itu banyak yang gugur karena akibat paparan dari si virus itu gitu ya. Jadi tolong jaga kesehatan. Terus juga saya mau sedikit cerita, saya juga pernah terpapar di awal Januari ya. Nanti hasilnya akan saya kasih lihat di video nanti. Januari itu saya kena COVID. Saya pun nggak tahu itu kenanya dari mana, entah dari kantor kah atau misalnya dari perjalanan menuju kantor, saya nggak tahu. Dan itu rasanya benar-benar gak enak. Saya juga termasuk salah satu pasien yang mengalami yang namanya gejala yang hilang penciuman. Itu benar-benar gak enak banget. Dari situ saya awalnya shock karena teman adalah salah satu teman gitu ya, itu adalah orang lab. Jadi saya minta tolong ke teman untuk cek hasil kondisi darah saya. Setelah dicek ternyata positif, dan itu bikin saya shock, kaget, karena berpikirnya langsung ke orang tua. Karena di rumah ada orang tua, langsung saya khawatir dan was-was. Akhirnya saya isoman sendiri, saya nggak berobat kemana-mana. Sebelum dites pun saya datang berobat ke salah satu klinik gitu ya, dekat rumah. Dari situ nggak terdeteksi adanya paparan dari si virus itu sendiri. Saya malah dikasih obat yang sesuai dengan keluhan saya. Jadi saya ngerasa demam tinggi itu sampai 38 derajat Celcius waktu itu. Terus itu belum hilang penciuman. Terus abis gitu mual dan pusing. Lalu juga ada sakit tenggorokan waktu itu. Jadi akhirnya saya dikasih obat berdasarkan hanya keluhan saya tidak dicek apakah COVID atau tidak, hanya diberikan resep itu. Setelah dari berobat itu, ternyata saya 2 hari setelah berobat langsung penciuman saya hilang. Di situ rasanya nggak enak banget dan nggak nyaman banget pastinya, karena penciuman kita hilang, jadinya kalau mau makan pun nggak enak ya. Karena kan biasanya kalau kita makan tuh biasanya kita cium-cium dulu ya, ini enak banget atau enggak gitu. Itu nggak enak banget rasanya. Dan akhirnya setelah itu saya langsung hajar makan. Saya bodo amat, saya nggak peduli, yang penting saya harus sembuh dan sehat. Jadinya saya langsung dihajar sama banyak makan dan banyak minum. Jadi saya sehari itu harus habisin minum itu 1,5 liter minimal. Itu saya harus minum banyak, dan alhamdulillahnya kurang lebih
kurang dari 14 hari saya sembuh dan indera penciuman saya langsung balik lagi. Dari situ rasanya ya Allah alhamdulillah banget. Cuman tinggal demam. Dari demamnya itu saya coba minum obat dari klinik ya, dari paracetamol itu saya minumin aja terus, dan kurang lebih 3 hari kalau nggak salah itu langsung demamnya hilang dan alhamdulillah semuanya udah balik lagi. Itu semua total saya sembuh kurang dari 14 hari karena saya berpikir saya harus sehat, saya harus kuat, dan saya harus banyak makan. Intinya itu aja sih gitu. Nah dari situ saya takut ya, setelah kondisinya membaik lagi saya takut untuk yang namanya tes di lab lagi karena takut hasilnya masih positif. Dan setelah itu bulan Februari itu saya mencoba memberanikan diri saya tes di rumah sakit gitu ya, tes di rumah sakit, dan alhamdulillah setelah dites hasilnya negatif gitu. Jadi ini pembelajaran buat teman-teman bahwa COVID itu sebenarnya bukan mengada-ngada ataupun konspirasi. Ini benar-benar nyata teman-teman, ini bukan main-main, ini virus benar-benar ada dan bisa memakan banyak korban. Jadi saran saya adalah tetap jaga kesehatan, apalagi di rumah. Kalau misalnya masih ada orang tua, sayangin orang tua, jangan ego dengan diri sendiri. Itu aja ya. Oke. Nanti saya kasih lihat hasil dari tesnya, tes hasil terakhir ya. Dan bulan April itu saya tes lagi. Bulan April tes lagi itu saya ikut pelatihan waktu itu. Cuma antigen biasa, tapi nggak difoto. Itu terakhir adalah negatif juga sama. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti saya kasih gambarannya ya. Saya mau coba jalan-jalan dulu dan berjemur. Oh ya, setiap pagi jangan lupa berjemur ya teman-teman, karena matahari ini benar-benar sehat banget. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau ke sawah. Oke. Mau hujan. Oke, kita coba kali ya. Enak guys, enak guys. Sawah guys. Mau kesini aja guys. Mau kesana-sana guys. Takut. Oke, ini enak banget tempatnya. Rasanya males buat balik lagi ke rumah. Jadi ini posisinya itu perbatasan deket sama komplek perumahanku. Jadi deket kampung gitu. Ya namanya juga masih daerah kabupaten ya. Jadi masih ada kampung-kampung dan masih ada sawah. Jadi enak banget buat olahraga. Mungkin cukup sekian ya konten saya hari ini. Semoga selanjutnya nanti akan ada konten-konten berikutnya. Kita lihat kondisi. Sebenarnya saya pengen banget jalan-jalan keluar gitu ya, kuliner, tapi karena masih kondisi seperti ini rasanya tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Karena balik lagi, karena di rumah ada orang tua ya. Jadi kalian harus tetap ingat di rumah itu ada selalu ada orang tua, orang yang disayang sama kita. Tetap harus jaga kesehatan demi kebaikan mereka juga. Jangan ego gitu ya. Jadi harus tetap tahan dulu, jangan kemana-mana dulu, lebih baik di rumah. Cari kegiatan yang produktif selama di rumah, yang bermanfaat, itu lebih baik untuk mengurangi yang namanya rasa bosan di rumah. Gitu aja sih. Oke, cukup sekian konten dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.